Audio Jungle. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Tuhan adik-adik ya, kita ketemu lagi hari ini adik-adik dalam ibadah kita Sekolah Minggu GPI Immanuel. Yuk adik-adik semuanya, boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian kita akan memuji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik ya, yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya adik-adik ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan namamu. Sebentar Tuhan, kami akan bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan, bahkan mau dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau masuk dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yuk adik-adik tepuk tangan dulu dong semuanya ya adik-adik ya. Kita harus semangat memuji Tuhan adik-adik ya, karena kita
kita itu istimewa adik-adik ya. Jadi kita ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa ya kakak ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, namun ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ayo sekali lagi, dunia boleh katakan, dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, namun ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Dia mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Di Tuhan ya Kak Pipi ya, kita ini adalah orang-orang yang istimewa ya. Jadi kita harus tetap bersyukur dan kita tetap semangat memuji Tuhan ya adik-adik ya. Yuk kita ganti lagi pujian kita. Kita akan mendaki gunung yang tinggi ya. Yuk kita nyanyi pujian ini, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada.
sekali lagi ya. Kita nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Yuk, lebih semangat lagi ya. Harus harmonis, harus sukacita, harus jadi anak yang pinter ya adik-adik ya. Yuk semuanya, bahasanya kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Yang belum ada di hadapannya Alkitab boleh ya adik-adik, boleh diambil ya. Kita mau dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan angkat pujian untuk Tuhan. Kita nyanyi Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Namun tetap ku pegang janji.
adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Kami sudah selesai untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk duduk diam manis mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan Yesus, dan juga berkati kakak-kakak kami yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, selamat ketemu minggu depan ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya nih? Kakak percaya hari semua dalam kondisi yang sehat, semangat, dan tentunya sangat bersuka cita. Oke, kembali lagi bersama dengan kakak kamu di dalam edisi KIDI Minggu 3 Oktober 2021. Udah gak sabar lagi kan dengar firman Tuhan. Oke, kakak akan bahas satu tema yang sangat keren untuk kita semua hari ini, yaitu doa merupakan hal yang menyenangkan dan sangat mengasihkan. Ya, ada yang tahu tentang doa? Boleh unjuk tangannya seperti kayak gini, atau boleh aja isi jawabannya di kolom komentar YouTube ini. Nanti kakak baca dan kakak akan kasih jempol yang gede untuk adik-adik yang jawab benar. Bahkan yang gak jawab benar juga kakak akan kasih jempol gede untuk adik-adik. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa merupakan permohonan kita manusia kepada Tuhan. Kalau Alkitab memberikan definisi doa itu merupakan persekutuan kita orang percaya kepada Tuhan. Jadi sederhananya cara berkomunikasi kita anak-anak Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kakak kasih contoh. Kalau adik-adik ingin menghubungi orang tua yang ada di luar kota, adik-adik biasa menggunakan apa? Benar, menggunakan handphone. Ya, layaknya seperti handphone. Kalau adik-adik ingin berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, adik-adik cukup dengan berdoa saja. Contoh lain, kalau adik-adik ingin bercanda dengan teman-teman tapi nggak setempat atau seruangan, selokasi, adik-adik bisa menggunakan handphone sebagai alat komunikasi adik-adik. Oke, itu sekilas tentang doa. Maka kakak akan membahas satu tokoh di Alkitab yang ada kaitannya dengan tema ini. Siapa dia? Dia adalah Daniel. Wah, siapa yang gak kenal dengan Daniel? Wah, seberapa besar, seberapa banyak kisah Daniel ini biasa diceritakan di sekolah minggu sebelumnya, atau ada juga di cerita-cerita Alkitab yang biasa diunggah ke YouTube, bahkan juga biasa diberitakan tentang kisah Daniel ini melalui video-video khotbah para pendeta-pendeta besar. Maka kisah Daniel ini merupakan kisah yang lazim untuk dibahas. Maka pada hari ini kakak akan bahas tentang Daniel. Kita buka dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Wah, luar biasa. Daniel berdoa 3 kali sehari, layaknya minum obat. Jadi contohnya adik-adik nih punya teman sakit, terus temannya itu dapat resep obat, harus minumnya 3 kali sehari, pagi, siang, malam, seperti itu. Seperti inilah Daniel kalau mau berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Hari-hari ini adik-adik berdoanya berapa kali sehari sih? Sehari 1 kali, atau sehari 2 kali, atau seharinya 10 kali. Wah, melebihi Daniel dong, debak-debak, keren. Atau 1 hari nggak pernah berdoa. Wah, adik-adik harus belajar dari Daniel nih, orang yang suka berdoa sama Tuhan. Nah, kita lanjut, berdoa serta memuji Allah. Jadi dia bukan saja berdoa, tapi dia memuji Allah juga, seperti yang biasa dilakukannya. Oke, kakak akan cerita tentang Daniel. Daniel ini merupakan salah satu pejabat di kerajaannya Darius. Jadi Darius ini dia mengangkat para pejabat-pejabat tinggi. Kurang lebih ada 3 pejabat tinggi, dan Daniel ini salah satu dari ketiga pejabat tinggi tersebut. Dan pada suatu kali
pejabat-pejabat tinggi tersebut atau kerabat-kerabat daripada Daniel ini, mereka menyusun satu dakwaan untuk bisa menjerumuskan Daniel ini ke sebuah masalah yang besar. Karena dari awal juga mereka itu rekan-rekan Daniel ini tidak senang dengan keberadaan Daniel ini. Dan tahukah adik-adik, pada waktu mereka menyusun dakwaan tersebut, kakak nggak akan jelaskan lagi dakwaan ini seperti apa, tapi nanti adik-adik bisa baca dalam Daniel pasal 6 sampai 29 ini. Jadi cerita kasarnya seperti ini, bahwasanya mereka membuat dakwaan dengan mengatakan bahwa Daniel ini tidak menyembah kepada raja, lebih cenderung menyembah kepada Tuhan dia, Tuhan Allah. Jadi dakwaan itu pun terdengar sampai kepada telinga sang raja. Maka mereka bilang, udahlah raja, masukin aja dia ke goa singa, seperti itu. Oke, raja pun mengikuti sesuai yang dikatakan oleh rekan-rekannya dia ini. Dan pada waktu dia dimasukkan ke goa singa, namun sebelumnya itu adik-adik, singa-singa tersebut sudah dibuat dulu lapar oleh para penjaga goa itu atau oleh para pegawai-pegawai itu. Jadi mereka nggak memberikan makan singa-singa ini. Mereka buat sangat lapar singa-singa. Jadi pada waktu Daniel dimasukkan ke dalam goa, dengan cepatnya langsung dimakan, dilahap habis daging-daging Daniel, seperti itu. Wah, ternyata singa ini kelaparan juga ternyata. Oke, jadi singa-singa ini udah dibiarkan lapar terlebih dahulu, dan pada waktu Daniel dimasukkan, mereka berharap dengan cara tersebut Daniel bisa langsung segera dihabisi oleh singa-singa tersebut. Namun ternyata adik-adik, kita lihat di ayat 23, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatup mulut daripada singa-singa tersebut. Nah, kita baca saja ya. Oke, ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Dengar tuh adik-adik, pada waktu Daniel berdoa, memang kesetiaan Daniel berdoa ini sudah terhitung sebelum dia kena masalah ini. Jadi dia sudah setia berdoa selama masa hidupnya seperti itu. Jadi pada waktu dia kena dakwaan ini, Tuhan sudah lebih dulu mengambil alih persoalan ini. Dengan apa? Tuhan mengatup mulut singa-singa tersebut. Dan pada waktu itu Daniel pun tidak diapa-apakan oleh singa-singa tersebut. Nah, adik-adik perhatikan, di saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita setia berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah kita di dalam kondisi yang terpojok pun, dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, Tuhan pasti membela, membantu, dan menolong kita. Lihat Daniel, pada waktu dimasukkan ke goa singa, yang pertama adalah Tuhan mengatup mulut daripada singa-singa tersebut, sehingga apa? Dia tidak diterkam oleh singa-singa tersebut. Dan apa? Malah sebaliknya, dia dikeluarkan. Dan apa? Orang-orang yang dulunya merencanakan hal tersebut dimasukkan ke dalam goa tersebut, dan apa? Diterkam oleh singa-singa tersebut. Wah, jadi singa-singa itu seperti melihat sebuah santapan yang sangat lezat ketika melihat orang-orang tersebut. Pada waktu mereka dimasukkan, dengan sigapnya, dengan cepatnya, singa-singa tersebut mulai menerkam mereka semua. Dari situ apa? Terlihat bahwasanya Tuhan membela Daniel. Dan tanpa disadari juga, Daniel pun diangkat oleh raja menjadi penguasa lebih tinggi daripada jabatannya lebih awal. Oke, dari cerita ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama adalah dengan doa, perhatikan baik adik-adik, dengan doa Tuhan melindungi kita. Layaknya Daniel, Tuhan melindungi Daniel dari terkaman para singa. Tuhan melindungi Daniel. Hal itu juga akan Tuhan lakukan kepada kita, anak-anak Tuhan yang setia berdoa kepada Tuhan. Kakak mau ajarkan nih, kita harus setia berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Jangan hanya kita berdoa di saat kita punya masalah, tapi berdoalah di saat senang maupun di saat susah, sebab Tuhan itu melihat kesetiaan daripada kita yang datang berdoa kepada Tuhan sendiri. Daniel kenapa bisa ditolong Tuhan melewati masalah yang besar itu? Karena apa? Dia bukan hanya berdoa pada saat itu, tapi sebelumnya juga dia sudah lebih dulu setia berdoa kepada Tuhan.
Tuhan. Nah adik-adik, poin yang pertama, dengan berdoa Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan bisa melindungi Daniel dari masalah besar, maka Tuhan juga bisa melindungi kita dari masalah yang besar. Oke, poin yang pertama, dengan doa Tuhan melindungi Kakak Modi dan juga melindungi adik-adik. Tuhan melindungi kita semua. Terus yang kedua, poin yang kedua, dengan doa Tuhan membela kita. So, adik-adik lihat di ayat 25 mengatakan raja memberi perintah untuk orang-orang yang pernah mendakwa Daniel itu, sehingga Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tuhan membela Daniel dengan apa? Raja memerintahkan rekan-rekannya itu yang mendakwa dia untuk dimasukkan ke dalam gua singa, seperti yang tadi kakak ceritakan tadi. Waktu mereka dimasukkan, mereka pun apa? Diterkam oleh singa. Disitulah terlihat pembelaan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan Daniel. Oke adik-adik, hari-hari ini kita menghadapi masalah, kita berdoa saja, Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti membela Kamodi dan juga membela adik-adik semua. Oke, yang ketiga adalah dengan doa bukan saja Tuhan melindungi kita, bukan hanya Tuhan membela kita, tapi apa? Tuhan mengangkat kita. Adik-adik, ayat 29 kakak bacakan. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi adik-adik, setelah masalah itu, setelah peristiwa itu, setelah kejadian itu, Tuhan bukan saja melindungi Daniel, adik-adik, bukan saja membela Daniel daripada dakwaan-dakwaan rekan-rekannya atau kerabatnya, tapi apa? Melalui masalah ini pun Tuhan menunjukkan kemurahannya, kasihnya kepada Daniel dengan apa? Tuhan mengangkat dia dengan kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukannya yang awal. Maka apa? Dia menjadi orang yang sangat disegani, sangat disayang oleh Darius. Adik-adik, kita lihat, di saat kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, Tuhan bukan saja melindungi kita, Tuhan bukan saja membela kita, tapi apa? Tuhan mengangkat kita menjadi lebih daripada orang-orang yang pernah memperburuk keadaan kita, menjadi lebih daripada orang-orang yang pernah memusuhi kita. Adik-adik, 3 poin kita belajar hari ini. Dengan doa Tuhan melindungi kita, dengan doa Tuhan membela kita, dengan doa Tuhan mengangkat kita. Oke adik-adik, firman Tuhan sangat memberkati kita semua. Tetaplah berdoa sampai kamu melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Kamodi maupun kehidupan adik-adik sekalian. Tetaplah berdoa, sebab doa adalah cara kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Doa saja bukan hanya berbicara cara kita memperoleh pertolongan, tapi doa juga merupakan cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tetaplah berdoa, sebab doa adalah kunci kita berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, kakak percaya adik-adik semua mengerti tentang firman ini. Belajarlah seperti Daniel yang berdoa 3 kali sehari, sehari pun sekalipun, puji Tuhan. Yang penting adik-adik mau dan punya kerinduan untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami belajar banyak dari Daniel, bahwasanya dikala kami setia berdoa, dikala kami mengandalkan Tuhan di masa sulit, kami percaya Tuhan melindungi kami dari segala ancaman, Tuhan membela kami dari segala masalah, bahkan Tuhan mengangkat kami daripada ancaman-ancaman buruk dari orang-orang yang pernah memusuhi kami. Kami mau belajar seperti Daniel yang setia dan selalu berharap kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan yang masih terlalu kecil. Kami percaya Tuhan selalu menuntun dan menjaga kami. Berkati orang tua kami, berkati masa pendidikan kami, berkati masa pertumbuhan kami, berkati juga guru-guru sekolah maupun guru-guru sekolah minggu kami. Kami tetap dalam kondisi sehat, bahkan kami selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, firman Tuhan sangat memberkati kita semua. Adik-adik, satu nih kakak mau bilang, jangan lupa like, share video ini, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, ting, supaya adik-adik lebih update terus kegiatan atau ibadah sekolah minggu kini di minggu-minggu selanjutnya. Oke, Tuhan memberkati kita semua.
Kak Modi pamit undur diri dan bye-bye. Tuhan berkati kita. Shalom.